Halo semuanya, ini adalah rangkaian kedua video materi Advanced Information System Analysis and Design. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang sistem arsitektur desain. Arsitektur desain adalah sebuah tabel perencanaan tentang bagaimana sistem akan didistribusikan kepada masing-masing komputer dan software serta hardware apa yang akan digunakan pada masing-masing komputer. Tujuan dari arsitektur desain adalah untuk menentukan komponen software mana yang akan diinstal pada hardware yang tersedia. Komponen-komponen arsitektur desain terdiri dari dua, yaitu komponen software dan komponen hardware. Pada bagian software, komponen arsitektural dapat dibagi menjadi data storage, data access logic, application logic, dan presentation logic. Masing-masing bagian ini memiliki peran yang berbeda-beda. Data storage merupakan tempat penyimpanan data yang terletak pada data management layer. Selanjutnya, data access logic. Data access logic merupakan prosedur yang digunakan untuk mengakses data yang disimpan dalam data storage. Contoh prosedur yang sering digunakan ialah database query pada SQL. Yang ketiga, ada application logic, yang menjelaskan dokumentasi logika yang ada pada fungsional seperti activity diagram dan use case, serta pada model perilaku seperti sequence, communication, dan state machine. Sedangkan presentation logic adalah gambaran bagaimana nantinya sistem akan berinteraksi dengan user. Kemudian, pada bagian hardware, terdapat client computers, server, dan networks. Yang pertama, client computers. Client computers merupakan input atau output device yang dioperasikan oleh user, di mana nantinya akan berinteraksi dengan sistem. Contohnya, personal komputer, laptop, dan telepon seluler. Yang kedua adalah server. Server merupakan komputer yang memiliki ruang yang lebih besar dan lebih canggih untuk menyimpan software yang bisa diakses oleh banyak pengguna yang memiliki hak akses. Yang ketiga ada network. Network adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya seperti printer atau modem dan data. Network ini sangat bergantung pada kecepatan dari sinyal ataupun koneksi broadband yang digunakan. Selanjutnya, kita juga akan mengenal istilah client-server arsitektur yang merupakan jenis dari arsitektur desain. Client-server arsitektur ini mengacu pada desain sebuah aplikasi atau di mana komponen yang membentuk suatu sistem ditempatkan dan bagaimana mereka berkomunikasi. Client-server arsitektur dibagi menjadi tiga. Yang pertama, two-tier arsitektur, yang merupakan hubungan yang terjadi pada client device dan server. Yang kedua, ada three-tier arsitektur, di mana hubungannya melibatkan tiga lapisan, yaitu client device, application, dan database server. Yang terakhir, ada n-tier arsitektur, yang merupakan arsitektur client server, di mana client device, web, application, dan database server. Pada two-tier arsitektur, klien menjalankan application logic dan presentation logic, sedangkan server menjalankan data access logic dan data storage. Artinya, klien bertanggung jawab untuk bagian dari aplikasi yang berinteraksi dengan user, termasuk komunikasi dengan server. Lalu, server di sini berguna untuk penyimpanan data dan bertugas untuk memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas. Berikutnya, ada three-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, klien bertanggung jawab sebagai presentation logic, lalu application server sendiri bertanggung jawab sebagai application logic, dan database server bertanggung jawab atas data access logic dan data storage. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada three-tier arsitektur, klien hanya bertanggung jawab atas presentation logic, sedangkan pada two-tier, klien bertanggung jawab atas application logic dan presentation logic. Contoh penggunaan three-tier arsitektur ialah ketika kita mengakses data yang ada pada internet. Yang terakhir ada n-tier arsitektur. N-tier arsitektur merupakan arsitektur client server
di mana presentation logic, application logic, data storage, dan data access logic dipisahkan ke dalam servernya masing-masing. Penggunaan entire sendiri muncul disebabkan karena dimungkinkannya suatu arsitektur aplikasi terdiri dari banyak tier di dalamnya. Pemilihan arsitektur baik two-tier, three-tier, ataupun entire nantinya akan berdampak pada spesifikasi software, hardware, dan network yang akan digunakan. Berikut ada beberapa contoh spesifikasi operating system, software, hardware, dan network yang sering digunakan. Spesifikasi ini bergantung pada kebutuhan masing-masing pengguna. Berikut adalah contoh kasus untuk sistem arsitektur desain. Pada kasus Nabeauty ini, kita memilih arsitektur entire. Alasannya, karena walaupun Nabeauty hanya ingin membuat sebuah mobile application untuk para penggunanya, Nabeauty juga memerlukan sebuah website untuk lebih mempromosikan salonnya, seperti memberi informasi diskon, informasi cabang lokasi, dan informasi customer service jika ada keluhan. Namun seperti yang kita tahu, jika ingin mengakses sebuah website pada web browser, maka kita membutuhkan yang namanya standar web server pada arsitektur entire. Sehingga, itulah salah satu alasan kita memilih arsitektur entire. Selanjutnya, dapat kita lihat pada tabel bahwa operating system pada standar klien tertulis Android dan iOS, karena sistem Nabeauty berbasis mobile application, sehingga penggunaannya akan menggunakan smartphone. Lalu, software dan hardware-nya akan menyesuaikan operating system-nya. Berikut adalah spesifikasi entire dari kasus tersebut. Pada entire, terdapat standar client, standar web server, standar application server, dan standar database server. Sedangkan dari tabel ini, jika kalian memilih two-tier, maka hanya akan ada standar client dan standar database server. Untuk three-tier, nantinya hanya akan ada standar client, standar application server, dan standar database server. Sekian penjelasan saya mengenai sistem arsitektur desain. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan exercise yang telah diberikan. Terima kasih.